Aku nggak pernah bilang aku lemah, tapi aku juga nggak pernah bilang aku nggak capek. Orang-orang selalu bilang aku kuat. Entah sejak kapan label itu menempel di namaku. Bahkan sebelum aku benar-benar tahu artinya tanggung jawab. Aku anak pertama, kalimat yang terdengar sederhana seperti cuma urutan lahir biasa, tapi buatku itu bukan sekedar urutan, itu jabatan, itu ekspektasi, itu peran yang otomatis harus dijalankan tanpa pernah ada upacara pelantikan. Dan yang paling aneh, aku gak pernah daftar untuk posisi itu. Waktu kecil, aku gak pernah benar-benar jadi anak kecil. Kalau adik jatuh, aku yang disalahkan. Kalau adik nangis, aku yang diminta mengalah. Kalau ada apa-apa di rumah, aku yang pertama dipanggil. Kamu kan kakak, kamu harus ngerti, kamu harus ngalah, kamu harus jadi contoh. Kata harus itu seperti bayangan, selalu ikut kemanapun aku pergi. Aku ingat satu momen waktu SD. Aku dapat nilai jelek pertama kali dalam hidupku. Aku takut banget pulang, bukan karena dimarahin, tapi karena takut mengecewakan. Dan waktu itu aku sadar, aku gak takut dihukum, aku takut dianggap gak bisa diandalkan. Sejak saat itu, aku belajar satu hal, aku harus selalu jadi yang kuat. Bukan karena aku hebat, tapi karena aku gak punya pilihan lain. Waktu masuk SMA, aku mulai bantu orang tua. Bukan sekedar bantu jaga adik, tapi bantu mikirin keuangan. Aku tahu kapan listrik nunggak. Aku tahu kapan ibu pura-pura bilang sudah makan. Aku tahu kapan ayah diam terlalu lama karena lagi pusing mikirin uang. Dan entah kenapa aku merasa itu juga tanggung jawabku. Padahal waktu itu aku masih remaja. Harusnya mikirin tugas sekolah, gebetan, dan nongkrong sore. Tapi aku sibuk mikirin gimana caranya supaya rumah tetap tenang. Aku jadi penengah kalau orang tua bertengkar. Aku jadi pemenang kalau adik panik. Aku jadi penenang kalau adik panik. Aku jadi penyaring emosi di rumah. Lucunya gak ada yang pernah nanya, apa kamu juga baik-baik saja? Karena semua orang sudah sepakat tanpa rapat, aku ini kuat. Waktu akhirnya aku kerja dan dapat gaji pertama, semua orang bangga, aku juga bangga. Tapi bukan karena nominalnya, melainkan karena aku merasa akhirnya aku bisa benar-benar berguna. Gaji pertama itu gak sempat lama di rekening, sebagian untuk orang tua, sebagian untuk kebutuhan rumah, sisanya entah. Aku gak pernah keberatan serius. Aku cuma gak pernah belajar gimana caranya bilang capek. Di kantor aku kenal sebagai orang yang bisa diandalkan. Kalau ada deadline mepet, panggil aku. Kalau ada kerjaan yang orang lain gak mau ambil, kasih ke aku. Aku jarang nolak, bukan karena aku ambisius, tapi karena aku takut mengecewakan lagi. Aku takut dianggap gak kuat. Padahal di beberapa malam aku pulang dengan kepala berat, duduk sendirian di kamar, lihat langit-langit, dan mikirin kapan terakhir kali aku benar-benar istirahat. Ada satu malam yang gak pernah aku lupain. Hari itu kantor kacau, proyek gagal, atasan marah, klien komplain. Di rumah ibu cerita soal tagihan, adik minta uang tambahan, ayah lagi diam seperti biasa. Aku duduk di kamar mandi, pintu terkunci, lampu mati. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku nangis tanpa suara. Bukan karena satu masalah, tapi karena semuanya datang bersamaan. Dan yang paling menyakitkan bukan masalahnya,
tapi kenyataan bahwa aku nggak tahu harus cerita ke siapa, karena selama ini aku selalu jadi tempat cerita orang lain. Aku selalu jadi bahu untuk sandaran, tapi waktu bahuku sendiri lelah, aku bingung harus bersandar kemana. Aku sadar satu hal, malam itu menjadi yang kuat terlalu lama bikin bisa kita lupa caranya jadi manusia biasa. Besoknya aku tetap bangun pagi, tetap kerja, tetap tersenyum. Nggak ada yang tahu malam sebelumnya aku hancur. Dan justru itu yang bikin aku mikir, kenapa aku merasa harus menyembunyikan capekku. Kenapa aku merasa jadi kuat berarti nggak boleh lemah. Sejak kecil itu diajarkan untuk tangguh, tapi nggak pernah diajarkan untuk mengeluh yang sehat. Aku pikir jadi dewasa itu berarti tahan banting. Ternyata jadi dewasa juga berarti jujur sama diri sendiri. Aku mulai belajar hal kecil. Belajar bilang aku gak bisa hari ini, aku butuh istirahat, aku capek. Awalnya terasa bersalah, tapi ternyata dunia gak runtuh saat aku berhenti sebentar. Rumah tetap berdiri, kantor tetap berjalan, dan orang-orang tetap hidup. Ternyata aku gak harus selalu jadi pahlawan. Kalau kamu lagi nonton ini dan kamu anak pertama, dan atau kamu tulang punggung keluarga, atau kamu orang yang selalu diandalkan semua orang, aku cuma mau bilang satu hal. Kuat itu bukan berarti gak boleh capek. Tegar itu bukan berarti gak boleh nangis. Dan tanggung jawab itu bukan berarti harus mengorbankan diri sendiri terus menerus. Kita boleh istirahat, kita boleh cerita, kita boleh bilang aku juga butuh dipeluk. Karena pada akhirnya kita bukan mesin, kita bukan tembok, kita manusia, dan manusia itu punya batas. Aku masih anak pertama, aku masih pekerja keras, dan aku masih jadi orang yang diandalkan. Tapi sekarang aku juga belajar jadi seseorang yang peduli pada dirinya sendiri. Belajar menerima bahwa aku memang kuat, tapi aku juga manusia yang bisa capek. Dan itu gak apa-apa. Terima kasih.